Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vanessa Arfi. Aku dari jurusan S1 Administrasi Rumah Sakit, Stikes dan Malamo Padang. Di video kali ini aku akan menjelaskan terkait prinsip-prinsip manajemen dalam pelayanan kesehatan. Yuk simak videonya. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih manajemen itu? Nah, menurut George Artery, manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian yang gunanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip manajemen dalam kesehatan. Menurut Herlambang dan Marwani, prinsip-prinsip manajemen dalam kesehatan itu ada 5. Yang pertama ada prinsip perencanaan atau biasa disebut dengan planning. Perencanaan adalah salah satu prinsip terpenting dalam manajemen. Dalam kesehatan, perencanaan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, perencanaan juga dapat menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, serta menetapkan tujuan program sekaligus langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan, kita dapat mengetahui tujuan yang ingin kita capai. Selain itu, kita juga dapat mengetahui jenis dan struktur organisasi yang kita butuhkan, dan jenis dan staf yang kita inginkan beserta uraian-uraian tugasnya. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam proses penyusunan sebuah perencanaan. Yang pertama ada analisa situasi, yang kedua ada mengidentifikasi masalah dan prioritas, selanjutnya menentukan tujuan program, mengkaji hambatan dan kelemahan program, serta yang terakhir ada menyusun rencana kerja operasional. Yang kedua ada prinsip pengorganisasian atau biasa disebut dengan organizing. Dengan adanya pengorganisasian ini, maka seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi akan diatur masing-masing tugasnya secara efektif dan efisien. Gunanya yaitu untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada prinsip pelaksanaan dan pembimbingan atau biasa disebut dengan actuating. Pada prinsip ini akan lebih mengarahkan dan menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Adapun hal yang dapat menggerakkan serta mengarahkan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang pertama, peran leadership atau seorang pemimpin. Yang kedua, motivasi diri dalam diri staf. Yang ketiga, kerjasama antar tim atau staf. Dan yang terakhir, komunikasi yang lancar antar staf atau tim. Beberapa hal ini memang dapat menggerakkan serta mengarahkan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Yang keempat, prinsip pengawasan atau biasa disebut dengan controlling. Melalui fungsi pengawasan ini, standar keberhasilan program yang telah dibuat dalam bentuk target, prosedur kerja, dan sebagainya harus selalu dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau yang mampu dikerjakan oleh staf. Jenis standar pengawasan ada 2. Yang pertama, standar norma. Standar ini dibuat berdasarkan pengalaman staf dalam melaksanakan program yang sejenis atau yang pernah dilaksanakan dalam situasi yang sama tapi dalam masa yang lalu atau masa yang telah lampau. Yang kedua, standar kriteria. Standar ini diterapkan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan oleh petugas yang sudah mendapatkan pelatihan. Yang terakhir ada prinsip evaluasi.
Tujuannya yaitu memperbaiki efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dengan memperbaiki fungsi manajemen. Evaluasi ada beberapa macam. Yang pertama, evaluasi terhadap input, dilaksanakan sebelum program dilaksanakan. Yang kedua, evaluasi terhadap proses, dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir ada evaluasi terhadap output, dilaksanakan setelah pekerjaan selesai. Nah, itulah sedikit materi tentang prinsip-prinsip manajemen dalam pelayanan kesehatan. Jika ada yang kurang, bisa ditambahkan di komen-komen bawah ini. Sekian.